Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pusat perbelanjaan terbesar di Kota Prabu Mulih terbakar. Pengunjung dan karyawan saling dorong saat berupaya menyelamatkan diri. Mesin mobil mewah mengeluarkan kepulan asap ketika melintas di Jalan Merdeka Palembang. Warga sekitar panik. Mendekati tahun baru, arus kendaraan mulai memadati jalan lintas timur Sumatera. Aksi komplotan pembobol toko sembako di Kota Palembang terekam kamera pengawas. Para pelaku menggondol barang dagangan senilai jutaan rupiah. Dengan menggunakan alat pemotong besi, kawanan pencuri pembobol toko sembako di Jalan Lubuk Kawah, Kelurahan Kebun Bunga beraksi pada Jumat dini hari. Mereka memanfaatkan kondisi toko yang kosong ditinggal pemiliknya. Para pelaku yang menggunakan mobil dengan leluasa menggondol sejumlah barang dagangan mulai dari beras hingga es krim yang berada di dalam lemari pendingin. Kejadiannya tuh di tanggal 26. Terus? 26 pagi jam 4:05 ya. Iya. Nah, yang kami tuh tidak tahu sebenarnya, cuma yang tukang gorengan itu kan, ini saya kan ada jual gorengan sebelah kita nih kan. Nah, dia pas dia nak sholat, rupanya lampu itu mati, dimatikannya diputer. Mungkin supaya gelap jengokan kan. Nah, di jengoknya udah jebol itu. Pintu tuh. Aksi pencurian ini telah membuat resah warga Palembang. Warga berharap polisi segera menangkap para pelaku. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Aksi pencurian sepeda motor kian marak dan meresahkan. Di Kota Pagar Alam, pemilik sepeda motor melakukan sayembara dan berniat memberikan hadiah uang 5 juta rupiah bagi siapa saja yang mengenal pelaku. Seorang pria tampak mengendap-endap untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor di Desa Tanjung Aro 2, Kelurahan Kuripan Babas, Kota Pagar Alam pada Rabu dini hari lalu. Tak butuh waktu lama, pelaku telah menjebol gembok pagar rumah korban dan membawa kabur satu unit sepeda motor jenis Matic milik korban yang terparkir di halaman rumah. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 1 orang dan berbagi peran. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban melaporkan aksi pencurian ini ke Polres Pagar Alam. Kesal atas peristiwa yang dialaminya, korban mengadakan sayembara bagi masyarakat melalui media sosial jika ada yang mengenali pelaku melalui ciri fisik ataupun pakaian yang digunakan. Korban akan memberikan hadiah berupa uang sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, korban juga berjanji akan merahasiakan identitas masyarakat yang memberikan informasi itu. Mereka akan berusaha untuk mencari saudara-saudaranya. Ada beberapa yang mungkin yang suka adiknya yang suka malam keluar, dia bilang gitu. Ada 3 orang lah sudah menghubungi. Aja ya, sekarang marak pencurian bukan terjadi di Dusun Tanjung Aro kami. Ada beberapa, saya lihat memang ada beberapa yang sudah sama kejadiannya kayak kita gini, pencurian motor. Lebih dihimbau lagi masyarakat untuk lebih safety, jangan sampai terjadi lagi yang kayak gini. Oke. Aksi sayembara ini dilakukan korban menyusul kerap terjadinya aksi pencurian motor belakangan ini, namun jarang yang terungkap pelakunya oleh pihak kepolisian. Muhammad Ardi melaporkan dari Pagar Alam. Mendekati tahun baru, arus kendaraan mulai memadati jalan lintas timur Sumatera, khususnya ruas Lampung menuju Palembang. Guna mengantisipasi kemacetan, Polres Oki menyiapkan rekayasa lalu lintas dan memberlakukan pembatasan kendaraan bertonase besar pada waktu tertentu. Jalan lintas timur Sumatera jalur Palembang-Lampung mulai dipadati kendaraan yang hendak berlibur saat tahun baru. Kepadatan kendaraan ini telah terlihat sejak 3 hari terakhir. Mayoritas kendaraan adalah mobil pribadi asal Pulau Jawa yang akan menuju ke kota-kota di Sumatera seperti Palembang, Jambi, Pekanbaru hingga Medan.
Guna mengurangi potensi kemacetan panjang, Polres Ogan Komering Ilir menerapkan skema rekayasa lalu lintas. Polisi juga melarang kendaraan angkutan barang bersumbu 3 atau bertonnase besar untuk melintas pada waktu tertentu selama periode mudik tahun baru. Rekayasa ini mungkin akan memakan waktu yang akan lama dan itu pasti akan menimbulkan kemacetan. Dari kami sudah mengantisipasi dengan cara kami mengikuti SKB dari pemerintah pusat bahwa ada pelarangan dari pemerintah di tanggal-tanggal tertentu dan jam-jam tertentu untuk mobil-mobil kendaraan yang bersumbu 3 atau yang besar atau yang bertonnase besar itu dilarang lewat dulu, sembari mereka akan ada hari-hari berikutnya untuk melakukan perjalanan kembali izin dari SKB tersebut. Pengendara yang melintas di jalan tol Terbangi Besar Kayu Agung tepatnya di kilometer 343 diimbau waspada karena adanya perbaikan jalan. Sebanyak 130 personel Polres Oki diterjunkan guna mengamankan arus mudik tahun baru. Mereka disebar di sejumlah titik rawan kecelakaan dan kriminalitas. Petugas juga mengimbau pengemudi memanfaatkan pos pelayanan kesehatan yang telah disediakan jika merasa lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ilir. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Kota Prabu Muli akan menciptakan lapangan kerja baru dengan mendorong sektor UMKM di Kota Prabu Muli. Buah nanas asal Prabu Muli dinilai potensial diolah menjadi berbagai macam hidangan. Pengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Kota Prabu Muli, periode 2025-2030 resmi dikukuhkan. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Kadin Sumatera Selatan, Afandi Uji, dan disaksikan oleh Wali Kota Prabu Muli serta unsur Forkopimda Kota Prabu Muli. Ketua Kadin dijabat oleh Rudiansyah selama 5 tahun ke depan. Rudiansyah bersama pengurus Kadin Kota Prabu Muli merekomendasikan penguatan sektor UMKM, percepatan investasi, serta pengembangan industri berbasis potensi lokal berkelanjutan untuk mendorong perekonomian daerah. Kota Prabu Muli dinilai memiliki banyak sektor potensial yang belum digarap secara maksimal, seperti buah nanas yang dapat diolah menjadi berbagai macam hidangan. Kadin Kota Prabu Muli berharap program ini dapat menyerap banyak tenaga kerja baru, khususnya generasi muda di Kota Prabu Muli. Di 2026 ini akan meningkatkan produksi serat nanas ini, mengajak juga para petani untuk mulai rajin nanam nanas agar hasil dari daun nanas dan buah nanasnya sendiri untuk kita tingkatkan produksinya. Untuk buah nanasnya nanti sementara ini kita sudah mengirimkan sampel ekspor ke Dubai. Untuk serat nanasnya ini kita sudah ada MOU hingga meningkatkan produksi. Semoga Kadin ke depan bisa memberikan kontribusi yang positif khususnya perekonomian Prabu Muli. Pada momen pelantikan ini, Kadin Kota Prabu Muli memamerkan berbagai macam produk unggulan UMKM yang menjadi khas Kota Prabu Muli. Produk UMKM ini dinilai mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sekaligus membuka peluang usaha baru. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Prabu Muli. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan Namisca TV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.